Kecerdasan dan teknologi. Yang lain? Ada yang tahu apa itu AI? AI adalah apa AI? Ada yang sama dengan AI? Apa yang minta dengar dari AI? Atau kecerdasan artifisial? Biasanya minta gunakan untuk apa AI? Cari jawaban. Gimana cari jawaban? ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini. Apa lagi? Kata AI. Yakin kan nggak nyari jawaban? Enggak. Nyari apa biasa? Poster. Siapa nyari poster di ChatGPT kali? Pakai prompt, Bu. Pakai prompt. Siapa prompt? Misal nama apa lah kali? Siapa kali? Misal nama apa kali? Iklan. Iklan. Juga siapa prompt? Misal iklan apa? Susu. Siapa misal prompt? Ada kelupaan, Bu. Kelupaan. Tidak apa-apa. Nah, Mika, Anda pernah mencoba menggunakan ChatGPT ya? Entah itu Mika untuk kalian untuk misalnya nyari tugas, misalnya ada jawaban, ada soal, Mika copy soalnya, kini jawabannya muncul. Atau misalnya kalian membuat gambar diubah misalnya, berganti background atau diubah jadi kartun. Nah itu kan biasanya kalian sedang tren-tren sekarang ini misalnya membuat itu kartun dibuat jadi gambar Ghibli, atau misalnya idola Mika buat jadi bersebelahan bersatu. Nah itu menggunakan ChatGPT. ChatGPT apa lagi? Gemini. Terus Meta AI dan yang lain. Itu adalah pemanfaatan AI yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan positif, ya. Nah, sampai sini ngerti ke tentang ada kegambaran tentang AI atau kecerdasan artifisial. Ada kegambaran? Sebelum kita tahu itu, kita harus tahu dulu dasar dari AI itu apa, ya. Nah,
Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian mengikuti kegiatan hari ini, kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian kecerdasan artifisial atau AI, kemudian dapat mengidentifikasi contoh dan penerapan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menggunakan aplikasi AI sederhana, contohlah Teachable mesin, terus ChatGPT, Stretch, atau AI, Gemini AI, atau Canva AI, atau apa gitu? Nggak tahu. Apa? Apa? Google AI, terus Meta AI yang dari mana? Di WhatsApp ada, biasanya selain di WhatsApp ada di mana lagi? Di Instagram, terus di Facebook. Nah itu karena dia satu perusahaan. Nah ini tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ikuti terlebih dahulu. Kita akan melakukan sedikit penjelasan kita. Seluruhnya silakan berdiri. Depan. Nanti kalian ya di depan ini silakan ditiru atau bergerak sesuai dengan video tadi kita sudah melakukan SPC. Nggak semangat? Semangat. Berkeringat nggak? Nah, kurang bergerak berarti kali umur berkeringat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar tentang AI. Menurut kalian bagaimana AI itu membantu kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu bagaimana sesuatu yang disebut AI itu dapat membantu kehidupan kita dalam sehari-hari? Kira-kira apa yang dibantu diri? Mempermudah mencari jawaban. Mulai? Enggak jawaban aja. Edit, mengedit AI, edit foto. Terus selain itu tuh kan kehidupan sehari-hari kita apa aja kita? Selain membantu sekolah, udah itu mencari jawaban kan? Terus mencari resep makanan menggunakan ChatGPT mungkin ya. Kalau menggunakan Google mungkin ada yang resep pakai website itu bukan. Selain itu
Oke, misalnya udah tahu nanti kita pelajari tentang penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada video, silakan kalian simak ya. Bisa aku lihat perbedaan atas dan bawah? Kira-kira apa beda antara atas dan bawah? Beda muka. Nok asli nok mana kan? Bawah. Yang bawah. Apa yang asli yang bawah? Muji sama tahu apa? Nah, lihat yang atas dan yang di bawah itu dia berbeda. Berbedanya di bagian wajahnya. Wajah yang atas itu sudah di edit atau namanya di fake, jadi sudah diubah. Yang seharusnya ini berubah jadi yang berbeda dari sebelumnya. Contoh misalnya nih Kak bercakap, misalnya kata Siti Sofia, Bu aku hari ini mau ke sekolah. Nah, tapi kini ada suatu aplikasi AI yang dapat merubah misalnya kata-kata itu malah dibolak-balik, tapi pakai suara Siti Sofia. Suaranya direkam, diambil, diterjemahkan, nanti suaranya berubah jadi buah dari narikan. Nah, gitu bahasanya. Jadi yang seharusnya dia mengambil, yang seharusnya yang dia katakan itu berbeda dengan video yang sudah diedit. Itu namanya deepfake atau video yang sudah diedit tapi berbeda dengan aslinya. Nah, sedangkan yang ini tadi video ini adalah video AI yang memanfaatkan penggunaan visual, video dan juga suara, gambar ya. Asli itu orang ini? Enggak, orang ini tidak asli, dia adalah karya dari AI ya, bukan orang asli. Mas satu orang menjualan bakso, kira-kira benar ke orang jualan bakso? Nah, itu adalah contoh-contoh dari video AI. Pasti banyak juga kita tengok video AI. Contohnya apa? Tung-tung sahur, AI itu. Apa lagi selain itu? Anomali. Tranalilo apa itu? Tahu juga? Tranalilo. Itu adalah contoh-contoh dari AI ya. Oke, sebenarnya ada gambaran tentang AI. Ada? Nah, jadi apa itu AI? AI itu adalah suatu kecerdasan artifisial atau bahasa Indonesianya kita menggunakan kata-kata kecerdasan artifisial ya, disingkat dengan AI atau artificial intelligence dalam bahasa Inggris. Nah, dia adalah kemampuan suatu mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengenali pola, membuat keputusan dan memecahkan masalah.
kira-kira apa yang udah ada di manusia tapi ada yang ada di manusia tapi tidak ada di AI. Apa itu? Sebuah wujud. Hah? Sebuah wujud. Sebuah wujud. Bisa dalam robot, bisa apa? Tiba-tiba itu manusia yang nggak ada di manusia tapi tidak ada di AI. Dia kan dia dapat berpikir, dia dapat belajar, dia dapat mengenali pola, terus dia dapat juga membuat keputusan dan dapat mengerjakan suatu masalah. Nikah kan diganti AI semua ini, nggak pegawai nikah kan. Bidang aku pegawai misalnya kurang tapi malah segini aku manfaat AI. Tapi apa yang ada di AI tapi ada di nikah? Apa kira-kira? Sebuah empati, perasaan, emosi. AI udah punya emosi. Di nikah ada kira-kira ini baik, benar ke, tidak ke. Nikah yang mengolah ini boleh atau tidak. Ya, sebaik-baik ciptaan manusia, jauh lebih baik ciptaan AI bekerja menggunakan data. Dia ada data yang algoritma dan model pembelajaran mesin agar sistem dapat belajar dari pengalaman. Jadi dia butuh data yang banyak, ini diolah dia, barulah ini dia belajar sistem itu. Salah contoh suara dari nomor video, ada muka orang, ada suara orang, muka Siti Sofia, terus orangnya Siti Sofia juga. Misal atau ada tengok video Pak Prabowo atau Pak Jokowi tapi lagi edit, ada kan? Nah itu tinggal kita foto muka orangnya, kita rekam suaranya atau misal dari video dan berita-berita suaranya direkam dimasukkan, dia akan mempelajari wajahnya, akan mempelajari suaranya, akan diubah ke dalam bentuk video yang dinakil dari orang itu. Tinggal kita masuk ke format. Misalnya kata-katanya diubah harus ini, yang sebutnya gerakannya harus seperti ini, gambarnya harus seperti ini, kecerahan seperti ini, di belakang backgroundnya harus ada apa. Nah itu dimasuki promnya semua, tinggal muncullah keluarlah nanti gambar atau video Pak Prabowo lagi pidato, kata-kata ini sesuai yang dipakai orang. Padahal Pak Prabowo sendiri apa ya? Ya. Nah kemudian tujuan dan fungsi dari AI atau kecerdasan artifisial ini membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan akurat. Jadi dia membantu pekerjaan manusia dengan cepat dan akurat, ya, membantu. Jadi tugas utama kalian juga jangan ditinggalkan. Contoh membantu apa? Bu, nah ngerjain tugas. Bantuan AI boleh lah. Tapi jangan mentang-mentang lah ada AI, ada ChatGPT, semua dari ChatGPT. Misalnya dah berat, jadi nak pintar siapa? AI makin banyak informasi dari Mika, makin pintar dia. Tapi Mikanya malas. Nah dari AI, tak ada mikir informasi Mika dan masuk ke dalam. Itulah jangan sampai Mika digantikan dengan AI. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan data dan pola. Nah, dia dapat mengambil keputusan berdasarkan sebuah data, berdasarkan sebuah pola. Misalnya ada data perjalanan dari sini ke sini berapa, kira-kira kecepatannya berapa. Nah, itu ada data, ada polanya, ada rumusnya, dapatlah hasilnya ini, ya. Kemudian mengotomatiskan pekerjaan berulang, dia dapat melakukan pekerjaan berulang, meningkatkan efisiensi di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan pendidikan, kesehatan, transportasi dan hiburan AI juga sangat digunakan. Nah, ini contoh penggunaan AI atau artificial. Contoh ada chatbox. Apa itu chatbox? Nah, chatbox itu contohnya ada ChatGPT, ada DeepSeek, ya, ada Copilot, ada Meta AI,
ada Gemini AI, terus ada Canva AI, terus udah apa lagi? Apa lagi yang nggak tahu? Hah? Sampai di sini apa? Banyak lah ya. Nah itu fungsinya membantu penggunaan untuk menjawab pertanyaan secara otomatis. Bisa kan kayak? Nah di HP doang. Kemudian ada asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, Alexa. Siri itu ada biasanya di iPhone. Ya, Siri misalnya kita ucapkan Siri, silahkan cari gambar monyet, muncul gini gambar monyet. Atau Siri, silahkan telepon Zahira, langsung telepon tanpa kita ngetik, karena kita ada sensor suara. Atau Google Assistant. Juga di HP semua ada Google Assistant. Ada kan Google Assistant di HP biasa? Tinggal minta bercakap, cuman minta jarang dipakai. Tidak payah minta nanti nyari. Ini kayak nomor Zahira, tinggal telepon Zahira, misalnya. Google Assistant, silahkan telepon Zahira dengan Google atau ya. Terus kemudian ada penerjemah otomatis ya, itu ada Google Translate atau dan lain sebagainya. Nah, ada sistem pengenalan suara, ada Google Speech, Google Speech Record dan Natural User. Nah, ini sistem pengenal suara, jadi untuk membantu mengubah ucapan menjadi teks atau sebaliknya ya. Dan masih banyak lagi. Nah ini silahkan kita identifikasi gambar berikut apakah contoh dari AI atau bukan. Nah yang pertama misalnya ini menggunakan asisten suara di gawai, termasuk AI atau bukan? AI. Yang AI angkat tangan. Yang AI masuk AI atau bukan ini? Masuk. Yang orang angkat tangan berarti bukan AI ini ya. Terus mengontrol peralatan rumah tangga dengan bantuan asisten virtual. Nah ini AI atau bukan? AI. Kemudian menggunakan kamus daring. AI atau bukan? Iya, kamus daring atau kamus online? Bukan AI. Terus mencari rute di peta digital. Bukan. Kemungkinan AI atau bukan? Bukan. Terus bermain kuis di gawai, AI atau bukan? Kira-kira termasuk AI atau bukan? Bukan. Terus tahu gawai? Apa gawai? HP gawai bahasa Indonesia dari HP itu sudah bisa terpakai. Bermain permainan secara luring. Bukan AI. Terus melihat video YouTube hasil rekomendasi. YouTube biasa ada rekomendasi video kan? Nah, itu AI atau bukan? Bukan. Mengendarai mobil otonom. Tahu mobil otonom? Mobil roda bergerak sendiri. AI atau bukan? AI. Aplikasi editing foto, AI atau bukan? AI dia mengedit sendiri? AI? Atau editing? Mungkin AI mungkin ya. Membuka ponsel dengan sidik jari. AI atau bukan? Bukan. Penandaan otomatis foto pada sosmed. Bisa ditandai otomatis di sosmed. Misalnya Instagram, tandai termasuk AI atau bukan? Bukan. Kalau akses situs blog website, blog atau website misalnya Google, berita, boleh misalnya termasuk AI atau bukan? Mungkin jadi. Kira-kira AI atau bukan? Kita lihat ya. Gimana yang lain? Nah, menggunakan asisten suara itu masuk
kira-kira oh ini aku suka ini dia muncul sendiri aku namanya tak suka gitu kan. Jadi misalnya tak di YouTube nonton ini atau misalnya tak di TikTok nonton ini, di Instagram ada juga gitu. Kira-kira sama. Nah itu dia menterjemah, dia belajar. Aku namanya tak suka kini direkomendasi dia sebagai alat, sebagai mesin pun AI tahu yang kalian sukai akan direkomendasikan. Kemudian menggunakan mobil otonom, kemudian bergerak sendiri itu menggunakan AI. Ada juga membuka ponsel dengan sidik jari, itu juga menggunakan AI. Ada yang pakai sidik jari, pakai Face ID, itu juga menggunakan AI. Kalau Face ID berarti pakai apa? Mau ke scan ke mika ke mata alis ke benar ke ini. Terus kemudian menambahkan foto otomatis pada sosmed juga itu termasuk nah mungkin menggunakan AI mungkin tidak. Nah itu pertama menggunakan kamus daring. Untuk kamus daring ada yang penerjemah harus kamus lihat siko, ada yang menerjemahkan otomatis. Nah tergantung, ada yang menggunakan AI, ada yang tidak, tergantung aplikasinya ya. Kemudian menentukan rute peta di digital. Contoh rute peta dari sini ke Tanjung berapa kilometer misalnya, untuk itu mungkin tidak termasuk AI. Tapi yang termasuk AI contoh misalnya di Jakarta misalnya ada biasa warna merah di jalan. Kalau dari rumah ke sekolah ada jalan warna merah. Kenapa jalan itu warna merah? Karena AI itu mendeteksi jalan yang tersebut biasanya macet. Kita biasa datang 15 menit, AI dia akan mengira-ngira kemungkinan kalian akan datang dalam waktu 30 menit. Karena apa? Karena ada macet di jalan ini. Jadi kita tahu mana jalan yang macet, kita hindari jalan itu, kita buat jalan. Nah, kemudian ada aplikasi editing foto. Editing fotonya misalnya kita nggak pakai CapCut. Kalau Mika pakai CapCut, Mika edit sendiri kan? Atau Mika menggunakan Adobe, atau menggunakan apa biasa edit foto? Canva, tapi yang manual itu bukan AI. Yang termasuk AI misalnya edit foto pakai seperti AI, misal tolong ubah dong jadi warna biru, itu sudah termasuk AI. Kemudian yang tidak termasuk AI, bermain kuis dengan warna itu tidak termasuk ya. Terus bermain permainan secara luring itu juga termasuk, dan akses blog ya itu juga termasuk dari AI ya. Nah berikutnya dari ibu akan membagikan kalian amat kerja. Di sini ada 3 pertanyaan, silakan menjawab ya. Pertanyaan pertama, jika buat poster, kalian buat poster bisa menggunakan ChatGPT, Meta AI, AI dan lain-lain yang bisa ada di HP. Formnya ini, saya adalah siswa dari SMP Negeri 1 Surakarta. Saya membuat poster ini, rokok dan lain sebagainya, silakan masuknya. Ya, kalau buku itu banyak buku. Dia bicara nanti ya, silakan scan, copy, salin, tinggal. Ya, gunakan HP-nya dengan digital. Kemudian kirim hasil posternya ke WA group. Melalui hasil posternya kirim ke WA group, tulis kolom 1, kolom 2 ya. Barulah jika isi sambil menunggu promptnya dijawab jawaban tugas, silakan kerjakan nomor 2 dan nomor 3 di kertas inilah. Ya, sebutkan macam-macam contoh penggunaan AI di kehidupan sehari-hari dan sebutkan dampak negatif dan positif dari penggunaan AI. Paham? Ya, gambar jawabannya silakan tulis di sini. Ya, silakan dikerjakan bersama kakak. Kalau udah kita
ganti gambar antara matahari dan lain-lain. Gambarnya ada. Bisa digali dulu itu orang. Macam-macam contoh itu ini nanti kemarin kan ada HP kan? Nah buat ini tulis saya adalah siswa buat gambar ini. Ikan ini gali dari minggu kemarin terus gali terus. Nah, gambar apa nih bro? Warna bagus sih. Warna apa nih? Tahu sih. Ini kelompok berapa nih? Warna 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Jadi kita kasih semua. gitu kelompok 3. Oke. Cara pegawai mau udah kali kurang. Kan dapat nomor 3 juga. Nomor 3 juga dikerjakan pakai HP kawan. Oke. Satu pakai. Itu pakai apa? Ika pakai apa? ChatGPT apa? ChatGPT. Ika pakai apa? Sekolah ini. 50. Thank you sudah membantu. Berikan tangan. Oi. Mana? Kita presentasi kelompok. Nah, karena bersuruh-suruhan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 50 kita spin ya. Kita spin kelompok mana yang akan mulai dulu. Oke, lihat. Ya. Kelompok 2, maju kelompok 2. Sambil dijelaskan nanti ya.
Netflix, Spotify, YouTube, dan komen penggunaan melihat rekomendasi film atau serial, lagu atau produk belanja online yang muncul di beranda kita. Ketiga, aplikasi di peta seperti Google Maps atau web. Penggunaan mencari tempat, mengetahui perkiraan waktu tiba, dan mendapatkan informasi lalu lintas. Nomor 4, fitur kamera ponsel seperti face recognition dan portrait mode. Penggunaan ini bisa digunakan dengan membuka kunci ponsel dengan wajah atau mengambil foto dengan latar belakang blur atau bokeh yang otomatis memisahkan subjek dan latar. Dan nomor 5, mesin pencari seperti search engine dan autocorrect di keyboard. Penggunaan ini mendapatkan hasil pencarian yang sangat relevan di Google atau mendapatkan koreksi dan saran kata otomatis saat mengetik di smartphone. Nomor 3, sebutkan dampak negatif dan positif dari penggunaan AI. Tentunya AI juga memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah 1. Mengurangi lapangan kerja manusia. Misalnya, otomatisasi bisa menggantikan pekerjaan rutin seperti kasir, operator, atau admin data. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Manusia jadi malas berpikir atau bekerja secara manual. Ketiga, penyalahgunaan AI. Misalnya, pembuatan deepfake, penyebaran hoax, atau manipulasi data. Keempat, masalah privasi rekaman data. Misalnya, AI sering memanfaatkan data pengguna, bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. 5. Kurangnya empati moral. Misalnya, AI tidak memiliki perasaan sehingga keputusan yang diambil bisa tidak manusiawi jika tidak diawasi. Dia juga mempunyai dampak positif seperti efisien dan kecepatan kerja meningkat. AI bisa memproses data dan melakukan tugas berulang jauh lebih cepat dari manusia. Kedua, meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan. Dalam bidang medis, keuangan dan industri, AI membantu menganalisis data dengan presisi tinggi. 3. Inovasi dan kemajuan teknologi. AI memicu lahirnya teknologi baru seperti mobil tanpa robot pintar dan asisten virtual. Keempat, membantu pengambilan keputusan. AI dapat menganalisis tren dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang luas. Dan kelima, mempermudah kehidupan sehari-hari, contohnya ChatGPT untuk menulis, Google Assistant untuk mengatur jadwal, atau kamera HP yang otomatis mengembalikan pencahayaan. Baiklah, itu adalah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Enggak. Enggak. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, itulah hasil presentasi kerja kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa berikutnya? Kita spin. Ayo. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elisha Putra. Saya Amanda. Saya Daniel Fadila. Saya Gracia Anita Sofi. Silakan dilihat hasil presentasi yang kami buat dari ChatGPT. Soal membahas sebutkan macam-macam contoh penggunaan AI di kehidupan sehari-hari yang sering kalian gunakan minimal 1. Membantu mencari informasi. 2. Menghasilkan ide. 3. Membantu penulisan. 4. Mengatur waktu. 5. Membantu analisis data. Ketiga, sebutkan dampak negatif dan positif dari penggunaan AI. Dampak positif: meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu pengambilan keputusan, inovasi di berbagai bidang, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keamanan. Dampak negatif: mengurangi lapangan pekerjaan, ketergantungan pada teknologi.
pengembangan privasi dan keamanan data, bias dan ketidakadilan, dan penyalahgunaan teknologi. Sekian dari presentasi ini, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Woi, kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil penggunaan Meta AI. Ini pakai Meta AI. Ya. Inilah hasil poster dari kelompok kami. Silakan nomor 2. Sebutkan macam-macam contoh penggunaan AI di kehidupan sehari-hari yang sering kalian gunakan. 5. Mesin pencarian. 2. Asisten virtual. 1. Mesin pencari. 2. Asisten virtual. 3. Sistem rekomendasi. 4. Navigasi GPC. 5. Koreksi otomatis atau Auto correction. dan prediksi teks. Nomor 3. Sebutkan dampak negatif dan positif dalam penggunaan AI. Dampak positif, peningkatan efisiensi dan produktivitas, kemajuan di bidang kesehatan, pengalaman penggunaan yang lebih baik, analisis data yang lebih baik, peningkatan keamanan, personalisasi dalam pendidikan. Dampak negatif, kehilangan pekerjaan, privasi dan keamanan data, bias algoritma, ketergantungan berlebihan, penurunan kreativitas, kurangnya empati dan emosi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Aku Obed. Saya Ahmed Sandana. Saya Askar Wika. Saya Galileo Fadil. 2. Sebutkan macam-macam contoh penggunaan AI di kehidupan sehari-hari yang sering kalian gunakan, minimal 5. Berikut contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant atau Alexa yang membantu mencari informasi dengan suara. 2. Fitur rekomendasi di YouTube, TikTok atau Netflix yang menampilkan video sesuai minat kita. 3. Filter wajah dan efek foto di Instagram, Snapchat atau kamera HP. 4. Google Translate yang menerjemahkan bahasa secara otomatis. 5. Fitur keamanan HP seperti iris unlock atau fingerprint yang mengenali wajah atau sidik jari pengguna. Rasta. 3. Sebutkan dampak negatif dan positif dari pengguna AI. Beberapa dampak positif AI. 1. Mempermudah pekerjaan manusia, contohnya dalam mencari informasi atau mengatur jadwal. 2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. 3. Membantu dalam bidang kesehatan, misalnya untuk mendeteksi penyakit lebih cepat. 4. Membantu proses belajar dan pendidikan secara online. 5. Membuat hiburan dan media sosial lebih menarik dan personal. Beberapa dampak negatif AI. 1. Mengurangi lapangan pekerjaan karena banyak pekerjaan digantikan oleh mesin atau robot. 2. Ketergantungan teknologi membuat orang jadi malas berpikir atau berinteraksi langsung. 3. Masalah privasi karena data pribadi bisa disalahgunakan oleh sistem AI. 4. Penyebaran informasi palsu atau deepfake yang sulit dibedakan dengan yang asli. 5. Kesalahan sistem, kadang AI bisa salah mengenali data atau membuat
tidak tepat. Itulah dari hasil dari berbagai Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nah, oke, tadi kalian sudah mempresentasikan tentang AI. Nah, kalian sudah membuat poster ya. Ini hasil dari poster kita yang berisi nih kelompok 4 tuh posternya ya. Terus ini kelompok 2 hasilnya beda-beda. Ini kelompok 3 pakai apa tadi? Meta AI. Terus kelompok 1 yang pakai Gemini siapa? Ada yang pakai Gemini? Gemini AI. Jadi selain Meta AI semuanya pakai ChatGPT. Nah, terlihat kan bedanya Gemini, Meta AI dan ChatGPT. Semua punya beda apa? Desain yang berbeda. Kalau ChatGPT umumnya dia biasanya gambarnya lebih bagus. Ya, sedangkan Meta AI. Kalau Meta AI biasanya ini kata-katanya, nah kata-kata ini biasanya udah nyambung. Kadang pakai bahasa Indonesia, kadang udah tuh bahasa aku. Kadang disebut Thailand bukan, disebut bahasa Inggris bukan, campur-campur bahasa. Meta AI kau kan Pak AI. Nah, bisa bandingin ya. Jadi menurut saya semua aplikasi AI mana yang paling bagus cari, ya. Nah, tadi 2 kalian sudah menjelaskan tentang macam-macam kegunaan AI, banyak macam-macam kegunaan AI untuk kehidupan sehari-hari, terus dampak negatif dan positif. Ingat, sesuatu yang positif juga memiliki dampak negatif. Jangan sampai kalian digantikan oleh robot atau AI, dan jangan sampai pula kalian menyalahgunakan AI. Contoh misalnya kepala siapa diganti badan siapa, berkerudung jadi double baju, itu tidak bagus, tidak bagus. Menyebar fitnah, dia tuh bisa bercakap, yang bercakap siapa, yang buat form siapa, ini orang yang tidak ada bercakap, dibuat video dengan AI, jadinya akan jadi oke, sekarang silakan buka kita kuis ya. Silahkan buka WA grup itu ada di grup share link. Nah, silahkan kita isi Melvino. Ya, silahkan kita isi jawabannya yang benar, ada 5 soal di situ. Ya, silahkan diisi. Ini di akhir ada disuruh ngisi nama. Ya, oke, silahkan di start. Di akhir MM Pino kalau ada HP. Jadi MM Pino. Biasa ada ini isinya. Iya, leaderboard. Ada tulisan leaderboard. Nah, itu ubah namanya, ganti nama Mita. Leaderboard Ibu. apa?
tulisan leaderboard, coba namanya. Kalian sudah mengerjakan apa? Mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini ada ranking pengerjaan soalnya, dan skor dan waktu seberapa lama Mika muat. Jadi sudah diurutkan ranking 1 itu misalnya benar semua, terus file paling cepat lo isi. Ya, jadi di ranking sesuai benar dan sesuai waktu pengerjaan. Oke, tepuk tangan untuk Mika.